Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, Ibu akan jelaskan materi kuliah kita yang sekarang adalah judulnya agama ya. Arti agama, ruang lingkup agama, jenis-jenis agama, konsistensi keagamaan. Yang pertama, arti agama dulu. Kita lihat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, agama dilihat dari 3 bahasa. Yang pertama bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama berarti tidak kacau. Di sini berarti bahwa setiap agama itu semuanya tidak pernah menginginkan kekacauan. Semuanya adalah menginginkan kedamaian. Termasuk orang yang beragama, maka mereka juga akan jauh dari yang namanya kekacauan, baik kekacauan pikiran, kekacauan hati, kekacauan kehidupan, di dalam rumah tangga, bermasyarakat, dan sebagainya. Maka kalau semua orang benar-benar memiliki agama di dalam dirinya, maka dunia ini akan damai. Dan sesuai dengan arti agama tadi, tidak kacau. Yang berikutnya dari bahasa Inggris, yaitu dari kata religion. Ini berarti kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi artinya setiap agama di dalamnya pasti ada sesuatu yang mereka percayai, yang mereka sembah, yang mana disebut dengan Tuhan. Jadi kalau agama tidak ada kepercayaan, tidak ada penyembahan, itu bukan berarti agama. Berikutnya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab itu dari kata ad-din yang berarti agama. Nah, ad-din atau agama ini mempunyai 4 arti pokok. Yang pertama keberhutangan, yang kedua kepatuhan dan ketaatan, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat kecenderungan alami. Nah, mengapa agama berarti keberhutangan? Karena dalam setiap ajaran agama itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umatnya. Jika kewajiban itu dilaksanakan, itu sama artinya mereka memiliki hutang yang harus mereka bayar. Atau jika mereka tidak membayarnya, maka mereka akan membayarnya dengan dosa. Kemudian berarti kepatuhan atau ketaatan. Di sini setiap agama atau agama manapun di muka bumi ini pasti ada aturan-aturan yang mereka wajib patuhi dan mereka taati. Jika mereka tidak mau mematuhi dan menaati aturan-aturan agama itu, lebih baik mereka itu tidak usah menganut agama. Karena dimanapun tinggal, kalau kita menganut agama apapun pasti ada aturan di dalamnya yang harus kita patuhi dan taati. Yang berikutnya kebijaksanaan. Agama berarti kebijaksanaan karena di dalam setiap ajaran agama itu ada kewajiban dan ada kelonggaran dalam pelaksanaannya, tapi tidak bebas hukum. Jadi misalnya umat Islam wajib berpuasa, tapi pada waktu berpuasa itu, misalnya pada waktu bulan Ramadan itu ada orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa karena sakit yang menahun, ya sakit berkepanjangan. Jadi boleh saja mereka tidak berpuasa, tapi tidak bebas hukum. Nah, bagaimana caranya mereka menggantinya? Mereka bisa bayar fidyah. Dan begitu juga dengan orang yang datang bulan atau yang sakit, ibu menyusui dan sebagainya. Bisa diganti dengan membayarnya dengan puasa juga atau dengan fidyah. Itu namanya kebijaksanaan. Kemudian kecenderungan alami. Setiap ajaran agama itu cenderung sesuai dengan kemampuan umatnya. Jadi sebenarnya tidak ada agama ajarannya yang memberatkan umatnya, kecuali umat-umat yang memang tidak ikhlas dalam melaksanakan ajaran agamanya. Maka mereka akan merasa berat dengan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang ada di dalam agamanya itu. Nah, itu arti agama secara bahasa. Kemudian arti agama secara istilah, menurut Oxford Student Dictionary, agama adalah suatu kepercayaan kepada kekuatan supranatural yang diyakini sebagai pencipta,
pengatur dan pengendali alam ini. Nah, makanya penyebutannya sesuai dengan agama masing-masing. Ada kalau umat Islam menyebutnya Allah. Jadi kekuatan supranatural itu artinya kekuatan yang maha dahsyat yang melebihi kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini. Berikutnya B, ruang lingkup agama. Setiap agama bisa dikatakan agama jika melingkupi 3 hal ini. Yang pertama ada keyakinan. Keyakinan itu artinya ada yang mereka sembah, ada yang mereka yakini sebagai kekuatan yang maha dahsyat yang bisa mengendalikan alam ini. Kemudian sistem nilai. Sistem nilai artinya aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang harus ditaati, yang harus dijalankan oleh setiap umatnya. Tidak ada agama yang tidak ada aturan di dalamnya. Pasti semua agama ada aturan di dalamnya. Jika tidak ada aturan berarti bukan agama. Yang ketiga adalah peribadatan. Peribadatan atau ritual-ritual keagamaan. Aktivitas-aktivitas peribadatan ya. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan agama. Setiap agama ada ritualnya masing-masing. Berbeda cara sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ini sebagai wujud dari mereka menyembah Tuhannya, meyakini Tuhannya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Nah, jadi semua agama harus ada 3 ruang lingkup ini. Keyakinan, sistem nilai, dan peribadatan. Begitu juga dengan agama Islam. Kemudian jenis-jenis agama. Jenis-jenis agama dilihat dari sumbernya itu ada 2. Satu agama wahyu, yang kedua agama budaya. Agama wahyu adalah agama yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Atau agama yang diwahyukan oleh Tuhan, ya kan, kepada manusia. Yang mana manusianya itu disebut dengan nabi atau nabi dan rasul. Ada juga nyebutnya agama wahyu ini adalah agama langit atau agama samawi. Termasuk agama samawi ini atau agama wahyu ini adalah Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Berikutnya agama budaya. Agama budaya adalah agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari pola pikir manusia. Jadi bukan dari Tuhan. Jadi agama itu yang ada di dalam kitab-kitabnya itu semuanya dari pola pikir manusia. Seperti agama samawi, agama budaya ini yaitu yang ada di Indonesia, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, itu ajaran-ajaran yang ada di kitab mereka itu sumbernya dari pimpinan-pimpinan dari agama tersebut. Seperti agama Buddha itu dari Siddhartha Gautama. Ya. Konghucu dari Konfusiisme. Berikutnya konsistensi keagamaan. Konsisten itu artinya teguh pendirian, tidak goyah walaupun apapun yang menerpa, apapun yang menggoda, dia tidak akan pernah goyah dan tetap teguh pendirian dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, ya. Walaupun padang tajam yang diletakkan di lehernya, kemudian disuruh pindah agama atau disuruh mencuri segala macam, mereka tetap konsisten dan tidak mau melanggar ajaran agamanya. Tapi kalau ada, contohnya kita kan sebelum masuk ke orang yang konsisten ya terhadap agama, maka apa buktinya? Contohnya kita mudah sekali terpengaruh dengan perubahan-perubahan zaman, dan kadang tanpa sengaja kita melaksanakan atau mengikuti perubahan-perubahan zaman itu yang mana secara tidak langsung kadang bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, jadi kalau
banyak terjadi penyimpangan agama. Ada orang yang dengan alasan lapar terus mencuri, dengan alasan zaman sudah modern terus kumpul eh, kebo, bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan, hamil di luar nikah. Berarti itu artinya mereka belum termasuk kepada umat yang konsisten terhadap ajaran agamanya. Nah, makanya kita sebagai umat beragama wajib berusaha untuk menjadi umat yang konsisten. Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang konsisten. Yang pertama, kita harus mengenal dulu ajaran agama kita itu. Biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Nah, karena kalau kita sudah kenal dengan agama kita, maka kita tidak akan pernah mengatakan semua agama sama. Kenapa? Karena setiap agama itu berbeda. Nah, tapi kalau kita ada orang mengatakan sama bahwa itu seluruh agama sama, berarti dia tidak mengenal agamanya. Berikutnya, setelah kita mengenal agama kita, lah tahu banyak dengan agama kita, lah tahu salah benar segala macam, yang wajib semacam, barulah kita berusaha untuk mengerti, mempelajari lebih dalam lagi supaya kita mengerti dengan ajaran agama yang sudah kita tahu tadi. Wajib misalnya. Mengapa kok wajib? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Sehingga sholat itu diwajibkan. Nah, itu namanya mengerti. Apa arti dari bacaan sholat? Ngapo itu dibaca dalam sholat? Nah, itu. Nah, jadi kalau orang itu sudah mengerti dengan ajaran agamanya, baru dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kalau dia sendiri tidak mengerti, bagaimana dia bisa membuat orang lain mengerti? Nah, jadi setiap orang yang tidak mengerti dengan ajaran agama, dia tidak akan bisa atau tidak berani mengajarkannya kepada orang lain. Nah, setelah kita mengerti, baru kita berusaha dalam serius untuk melaksanakan semua yang kita pelajari tadi, yang kita tahu tadi, kewajibannya, terus larangannya kita jauhkan dengan serius, ya, sehingga kita apapun yang nggak ada alasan apapun untuk membolehkan orang mencuri, berzina, minuman keras, membunuh dan sebagainya. Tuh. Jadi harus serius. Nah, yang serius ini namanya kalau dalam suatu husuk. Nah, jadi kita kalau orang lah sampai penghayatan, dia menghayati betul sholat itu. Kenapa dia bisa menghayati sholat itu? Karena dia mengerti setiap bacaan yang dia baca dalam sholat. Dia paham, mengerti apa tujuan sholat, apa manfaat sholat dan sebagainya. Nah, kemudian baru masuk ke langkah yang keempat, yaitu pengabdian. Langkah keempat ini orang ini sudah tidak punya ambisi pribadi lagi kalau pada pengabdian ini. Karena apapun yang dia lakukan itu semuanya karena Allah. Kuliah karena Allah, menikah karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Semuanya karena Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah janji pengabdian. Jadi jika orang selalu mengucapkan itu, berarti dia berjanji kepada Allah bahwa dia akan mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Nah, jika dia melanggar itu, misalnya dia kuliah bukan karena Allah, karena ijazah misalnya, karena gelar misalnya kan, berarti orang itu sudah ingkar janji dengan apa yang sudah dia ucapkannya setiap sholat, ya, 5 kali sehari semalam itu mereka mengucapkan itu. Makanya hati-hati dengan kalimat pengabdian itu. Nah, jadi sudah pada pengabdian ini sudah sangat tinggi nih. Jadi bukan tidak ada ambisi pribadi, dia tidak takut dengan kena marah oleh orang tuanya karena dia menolong orang, dia tidak takut kena marah oleh guru karena izin sholat dan sebagainya. Nih. Terus tahap yang paling tinggi adalah langkah pembelaan. Pembelaan ini orang sudah rela mengorbankan apapun yang ada di dirinya
termasuk nyawanya demi membela kepentingan agamanya. Dia tidak takut mati jika ada orang yang menghina atau memerangi agamanya. Mereka pasti di barisan paling depan untuk menghadapinya. Kalau yang pembelaan inilah disebut dengan fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi pembela ini adalah pejuang-pejuang yang sudah tidak takut lagi mati demi demi membela dan mempertahankan agamanya. Jadi kita kalau mau jadi orang yang konsisten, makanya 5 langkah ini harus ada dulu kita lakukan di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah sampai tahap pembelaan kalau tidak pernah mengabdi kepada Allah. Dan kenapa kita tidak akan bisa melakukan pengabdian kepada Allah? Karena kita tidak menghayati setiap kegiatan ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan. Nah, kita bisa menghayati ritual-ritual agama itu kalau kita mengerti setiap apa yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, kita mengerti, baru kita bisa menghayati. Kita tidak akan pernah mengerti kalau kita banyak yang tidak tahu. Jadi semua ini dia bertahap. Ya, dia tidak bisa akan nyampe langsung ke tahap pembelaan. Pasti dia mulai dari tahap 1 dulu, 2, 3, 4 baru 5. Nah, itu. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang konsisten dengan melakukan 5 langkah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan supaya bisa dipahami. Ibu tutup dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.